Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang induk maupun yang di Pepantan Cerme dan Balung Tunjung. Salam Patunggilan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu virtual pagi hari ini di GKJW Jemaat Gresik 20 September 2020. Sebelum kita melaksanakan kebaktian pada pagi hari ini, ada beberapa penekanan warta jemaat yang perlu mendapat perhatian dari kita. Yang pertama, kebaktian perjamuan kudus Okomene ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober tahun 2020. Baik itu di induk maupun di Pepantan. Di induk dan Pepantan Cerme, kebaktian akan dilaksanakan secara virtual. Kemudian untuk persiapan bagi warga jemaat, ini dilaksanakan di kebaktian keluarga tanggal 23 September 2020 dan tanggal 30 September 2020. Demikian warta yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 322 bait 1 dan 2. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita mengadakan kebaktian minggu bersama-sama. Mari kita mengawalinya dengan mengambil saat teduh. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semua, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi dasar kita membangun ibadah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengingatkan kepada kita melalui bacaan kita barusan, bahwa kita diajak untuk meninggalkan sikap panas hati, sikap jangan marah, tidak mudah marah. Karena panas hati dan kemarahan akan menuntun kita kepada kejahatan. Dan kejahatan akan membawa kita kepada murka Tuhan dan kita akan dilenyapkan. Dan kita diajak menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan agar kita menjadi orang yang mewarisi negeri. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 ini sering kali kita dengar, kita sudah hafal bahwa ini adalah hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita. Kan tetapi dalam kehidupan kita sering kita lupa melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan pada kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu, membawa segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering melukai hati sesama kami ya Tuhan, meskipun Engkau perintahkan kepada kami untuk kami saling mencintai, saling mengasihi sesama kami sebagai wujud cinta kami, sebagai wujud abdi kami kepada Engkau. Namun kami sering lalai. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Bapa yang Maha Pengampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan dosa-dosa kami. Amin. Karena kita telah mengakui dosa dan kesalahan kita, Tuhan yang Maha Pengampun juga memberikan kita sebuah pengampunan. Oleh karena itu, mari kita terima berita anugerah Tuhan dengan kita bangkit berdiri. Berita anugerah pada saat ini diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Yang demikian, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan Tuhan, kita mohon terang dari Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau rapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima, agar kami dapat menyerap apa yang kami dengar bersama-sama dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20, ayat 1 sampai 16 yang demikian. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam,
dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian bacaan kita pagi hari ini. Dalam sebuah perlombaan, tentu yang akan menjadi juara adalah tim atau perorangan yang nomor satu, yang paling baik. Oleh karena itu, dalam setiap perlombaan, orang atau sebuah tim akan berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam perlombaan tersebut. Contoh dalam sebuah lomba paduan suara, maka tim paduan suara akan giat berlatih untuk menjadi yang terbaik. Mungkin latihannya pun 1 hari sepisan, seminggu sekali. Terus melatih diri agar menjadi yang terbaik. Tidak ada tim yang nyantai. Jadi tidak latihan, yang penting pas hari H datang. Tentu tim akan terus berlatih agar menjadi yang terbaik. Namun dengan berlatih terus-menerus bukan sebuah jaminan menjadi juara. Karena nanti yang menentukan adalah dewan juri. Kerap kali tim yang tidak menjadi juara menyalahkan dewan juri karena muncul kekecewaan karena hasil kerja keras mereka tidak terbayarkan. Akhirnya ngelek-ngelek dewan juri, oh polahe tonggone, oh polahe bose, seperti itu. Jadi kemudian mencari alasan menyalahkan orang lain atas kekecewaannya. Kekecewaan atas usaha kerja keras yang dilakukan itu muncul juga dalam perasaan para pekerja anggur pada perumpamaan pada bacaan kita pada pagi hari ini. Perumpamaan yang terdapat pada bacaan kita saat ini mengisahkan mengenai pekerja kebun anggur. Akan tetapi perumpamaan tentang pekerja kebun anggur tersebut tidak bisa kita pisahkan dari pasal sebelumnya, yakni pada Injil Matius 19 ayat 20 sampai dengan yang ke-30. Sebab perumpamaan ini menjelaskan mengenai frasa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Melalui perumpamaan inilah kemudian Yesus menjelaskan makna dari frasa tersebut. Dalam kisah pekerja anggur dikisahkan bahwa ada seorang tuan tanah yang memiliki kebun anggur mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Dia, tuan tanah tersebut, mencari pekerja pagi-pagi benar, mencari pekerja, dan akhirnya mendapatkan seorang pekerja. Kemudian lanjut pada pukul 9 pagi, tuan tanah tersebut juga pergi ke tempat yang awal tadi untuk mencari pekerja. Berlanjut ke pukul 12 siang, 3 sore, dan kemudian jam 5 sore. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mencari seorang pekerja upahan pada waktu itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh tuan tanah untuk membantu pekerja di kebun yang dia miliki. Dan dalam kebiasaan itu pula, pekerja yang diambil paling awal itu biasanya adalah pekerja yang terbaik. Pekerja yang sudah teruji akan hasil kinerjanya.
Sehingga para tuan tanah mempekerjakan mereka. Dan yang terakhir biasanya adalah orang yang kurang cakap, kurang ahli dalam pekerjaannya. Dijelaskan pula pada bacaan kita pada saat itu, upah dari pekerja kebun anggur adalah 1 dinar sehari melalui bacaan kita. Tuan tanah dan pekerja anggur memiliki perjanjian bahwa upahnya adalah sehari sedinar. Jemaat yang terkasih, karena kesepakatan upah yang diberikan adalah berdasarkan kepada waktu harian, bukan waktu lamanya bekerja. Istilahnya itu kerjanya pun harian, bukan jam. Jadi yang dihitung itu sudah selama 1 hari kerja itu bukan jamnya. Maka pada pemberian upah, sesuai kesepakatan di awal tadi, yang diberikan adalah 1 dinar. Dan ini berlaku kepada setiap pekerja yang bekerja kepada tuan tanah tersebut. Baik yang dia bekerja dari pagi-pagi benar, sampai mereka yang bekerja pada pukul 5 sore. Kemudian setelah sore waktunya mengumpulkan pekerja untuk diberikan upah, tuan tanah tersebut menyuruh mandornya untuk mengumpulkan para upahan tadi agar mereka menerima upah. Tuan tanah tadi mengurutkan dari yang datang jam 5 sore sampai dengan yang datang paling awal tadi menjadi yang terakhir. Dari apa yang terjadi berkaitan dengan masalah pembayaran ini, kemudian memunculkan sebuah kecemburuan. Karena yang datang paling awal, yang kerjanya paling banyak, paling lama, dia tidak mendapatkan upah yang lebih, melainkan sama dengan dia yang datang jam 5 sore. Bisa dibayangkan kerja cuma 1 jam dibayar 1 dinar, kerja dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, sampai jam 6 sore, dibayar 1 dinar juga. Muncul sebuah kecemburuan dari orang yang bekerja lama tadi, dari pagi sampai dengan yang sore. Namun, tuan tanah mengingatkan pada yang bekerja dari awal, bukankah perjanjiannya adalah 1 dinar sehari? Maka tidak salah apa yang diberikan oleh tuan tanah tadi kepada yang datang pagi-pagi benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para upahan yang datang dari pagi tadi memiliki rasa kecemburuan pada orang yang datang terakhir. Memiliki rasa kecewa pada tuan tanah tersebut atas upah yang diberikan. Dan itu yang dikritiki oleh tuan tanah. Tuan tanah mengingatkan, bukankah perjanjiannya cuma 1 dinar sehari? Jadi tidak ada yang salah. Juga diingatkan bahwa pemberian atau upah yang diberikan oleh tuan tanah merupakan kemurahan hati tuan tanah tersebut. Itu adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh tuan tanah, mau membayar orang upahannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan ini Yesus mau menunjukkan bahwa upahan yang terakhir ini merupakan para pengikut Yesus. Sebab para pengikut Yesus pada saat itu dianggap menjadi yang terakhir di kalangan masyarakat. Dan ingin menunjukkan bahwa yang pertama akan menjadi yang terakhir dalam masa penghakiman kerajaan surga nantinya. Menjadi yang terakhir karena rasa iri hati, rasa bersungut-sungut, rasa keakuan tadi yang dimiliki oleh para upahan yang pertama, itulah yang menjatuhkan mereka. Sebab kecemburuan ini mengakibatkan orang-orang yang pertama tadi meremehkan berkat kemurahan Tuhan, karena menunjukkan keakuannya, menunjukkan bahwa dia lebih baik, dia sudah bekerja lebih keras daripada yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2017 silam, ada seorang YouTuber yang cukup viral berkat videonya yang sedang menaiki roller coaster di Korea Selatan.
Saya masih ingat waktu itu saya masih berada di Yogyakarta, cukup viral karena YouTuber tersebut menaiki roller coaster dan merasa ketakutan. Kemudian dia karena bersebelahan dengan orang Korea Selatan, kemudian dia ngomong dengan bahasa Koreanya yang berlogat Indonesia yang belepotan. Kemudian menjadi viral karena ditonton dan dirasa unik oleh orang-orang di Indonesia. Nama channel YouTube-nya adalah Gokil Abis. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube. Namun itu adalah video yang sudah cukup lama. Gokil Abis atau yang kerap disebut Bajindul tersebut adalah seorang TKI yang bekerja di Korea Selatan. Karena viral, saya akhirnya juga ikut-ikut menonton video yang diupload di YouTube tersebut. Kemudian karena saya tertarik dengan kehidupan seorang Bajindul tadi, kemudian saya melihat beberapa video yang diuploadnya di YouTube. Saya mendapatkan sebuah hal yang menarik dari kehidupannya. Dari kehidupannya menjadi seorang tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea Selatan. Dia menyatakan bahwa ketika bekerja, ketika orang hidup, itu sawang sinawang. Jadi hidup itu tergantung terhadap siapa yang melihatnya. Hidup itu tergantung siapa yang menjalaninya. Mungkin orang-orang di Indonesia enak melihat pekerjaan menjadi seorang TKI, mendapat bayaran besar. Namun dia menceritakan kerja kerasnya, di mana menjadi seorang TKI. Dia mengingatkan bahwa hidup itu sawang sinawang. Kita melihat seseorang itu kelihatannya enak, gak lapo-lapo, duitnya banyak. Tapi kita tidak melihat usaha sebelum dia menjadi sukses. Maka disitulah hidup itu sawang sinawang. Hidup sawang sinawang ini harus kita hayati dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Agar kehidupan kita bisa merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti perumpamaan tentang pekerja upahan kebun anggur tersebut, pekerja yang datang pertama tadi merasa iri hati kepada pekerja yang datang terakhir karena mendapat upahan yang sama dengan kerja yang lebih sedikit. Tapi dia tidak melihat bahwa pekerja yang datang jam 5 sore, dia menunggu sampai jam 5 sore untuk melihat kepastian kehidupannya, apakah dia mendapatkan upah dalam satu hari tersebut. Sementara yang mendapat pekerjaan dari tadi pagi, hidupnya sudah terjamin, bahwa saya pada hari ini akan mendapatkan uang 1 dinar dari pekerjaan saya di kebun anggur. Yang datang jam 5 sore, dari pagi sampai jam 5 sore, dia tidak tahu mau dikasih makan apa keluarganya di rumah. Maka di sini sebenarnya hidup itu adalah tergantung kita yang menjalaninya. Terkadang kita senang melihat orang lain kesusahan, terkadang kita iri melihat orang lain senang. Kita tidak melihat melebihi, tidak melihat beyond dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lewati untuk menjadi seorang yang sukses atau seorang yang menjadi pilihan Tuhan, menerima berkat Tuhan. Dari perumpamaan ini kita diajari untuk mau melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diajak mau merendahkan diri, memiliki kemurahan hati agar kita bisa melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan memberikan berkat kepada kita itu menurut kemurahan hati Tuhan. Jadi seberapapun berkat yang kita terima, itu merupakan wujud kemurahan Tuhan. Jika kita mau menjadi upahan yang pertama dan tetap menjadi yang pertama, maka dari pelajaran kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk murah hati, untuk mau melihat kesusahan orang lain, mau melihat apa yang telah dilalui orang lain tersebut, untuk melihat kesusahan sesama, agar kita menjadi pribadi yang tetap bersyukur dengan kemurahan hati kita. Jadi hidup itu sawang sinawang. Mungkin ketika
kita melihat orang yang sukses, kok enak ya dia. Namun kita tidak tahu kesusahan apa yang dia lalui sampai berkat Tuhan hadir dalam kehidupannya. Dibutuhkan kerendahan hati dan rasa saling menghargai dalam kehidupan kita agar kita menjadi yang pertama dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tanggapi renungan yang telah kita terima bersama dengan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 362 baitnya yang keempat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat membangun ibadah pada saat ini. Ya Tuhan, kami pada saat ini teringat pada jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan, di GKJ Jemaat Gresik. Engkau mengetahui satu persatu setiap pergumulan dari jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir, Engkau menemani jemaat-Mu di GKJ Jemaat Gresik ini dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupannya ya Tuhan. Baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan pribadi secara keluarga ya Tuhan, dan pergumulan lainnya. Kiranya Engkau dampingi, Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu di GKJ Jemaat Gresik. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, GKJ Jemaat Gresik ya Tuhan. Engkau berkati setiap program kegiatan yang telah kami rencanakan, telah kami anggarkan. Kiranya Engkau berkati sehingga apa yang telah kami rencanakan tersebut dapat menjadi wujud perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini teringat akan warga saudara-saudara kami di GKJ Jemaat Gresik yang pada saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan, yaitu Ibu Dwi Rahayu, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati, Ananda Kinanti Leticia, Ibu Munarti Bambang, Ibu Tri Waruningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winanti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Joeni Sunyoto, Bapak Harjono Kasimo, Ibu Eni Ratnawati, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono,
Bapak Waloyo, Bapak dan Ibu Sri Sunartio Matius, Ibu Kadek Fitriah, dan untuk saudara-saudara kami yang berada di Pemantan Cerme ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyembuhkan saudara-saudara kami, yaitu Ibu Gebi, Bapak Sumardi, Ibu Justus, Ibu Sumi Haryono. Untuk saudara-saudara kami yang ada di Balong Tunjung ya Tuhan, kiranya Engkau juga menjamah, yaitu Ibu Semi, Ibu Kasmi, Ibu Jasmari, dan anak Abel. Kami menyerahkan setiap usaha pengobatan yang dilakukan oleh keluarga ya Tuhan, kiranya Engkau pakai sebagai sarana penyembuhan bagi saudara-saudara kami. Dan untuk keluarga yang mendampingi proses penyembuhan, proses pemulihan, kiranya Engkau juga kuatkan, Engkau berikan kesabaran, ketabahan dalam menemani saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, kiranya Engkau berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke yang daerah-daerah. Dan pada saat ini di mana telah terjadi pandemi global ya Tuhan, kiranya Engkau berkati negara kami Indonesia, Engkau pulihkan dari pandemi yang sedang melanda. Engkau sadarkan saudara-saudara kami, Engkau sadarkan kami saat ini yang belum bisa melaksanakan protokol kesehatan agar mengurangi dampak dari pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon kepada Engkau. Ya Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga tidak akan menetap di tempat ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas kami ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau tuntun dan Engkau bimbing, agar kami bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Demikian ya Tuhan, syafat kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mengingat sabda Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan yang diiringi dengan lagu pujian dari Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 2.
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang menjadi sumber dari segala berkat, kami bersyukur atas kasih, kemurahan, dan segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dengan ketulusan hati, kami membawa rupa-rupa persembahan yang merupakan bagian dari berkat Tuhan yang sudah kami terima di sepanjang kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kuduskanlah ya Allah, agar persembahan ini menjadi berkat untuk menyatakan kasih dan karya Allah melalui kegiatan pelayanan di gereja kami. Mampukan kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Majelis jemaat yang bertugas mengelola persembahan ini, Tuhan anugerahkan hikmat agar dapat melakukan tugasnya dengan penuh sukacita dan seturut kehendak Tuhan. Ampuni ya Tuhan, bila ada dosa dan salah kami di dalam membawa persembahan ini, Tuhan yang menyempurnakan. Inilah ungkapan syukur kami ya Allah, kami serahkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing, hidup dengan kerendahan hati dan menghayati setiap berkat Tuhan dalam hidup kita adalah kemurahan dari Tuhan. Seperti tertulis dalam Mazmur 37 ayat 11 yang demikian. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dan mari kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426, baitnya yang pertama.